Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Anindya Chandani, nomor absen 9. Kali ini saya akan membawakan cerita fabel sekaligus cerita rakyat, yaitu Asal Mula Kota Surabaya. Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di lautan luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, tangkas, cerdik, ganas, dan rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. "Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya," kata Sura. "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" tanya Baya. Sura sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. "Baik, aku setujui gagasanmu itu," kata Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian di antara Sura dan Baya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi, pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah, tenang-tenang saja. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku," kata Sura. "Apa? Sungai itu kan tepatnya di darat, sedang daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," Baya mengotot. "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," jawab Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" "Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar," kata Sura. "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," kata Baya mulai marah. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai ini, air laut adalah kekuasaanku." Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menerjang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang dikeluarkan dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali.
Dalam pertarungan dahsyat ini, Bayan mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Sura dan buaya Baya. Namun ada juga sebahagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, sedangkan Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Amanat yang dapat kita dapat dalam cerita asal mula kota Surabaya adalah permusuhan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Hendaklah menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Sekian dari penyampaian cerita rakyat dan cerita fabel dari saya, dan saya tutup dengan terima kasih.